He said all this here. Let's see how you cope with... Welcome to America. Gokil bray, sekarang pabrikan Amerika ingin nyerang dan menguasai pabrikan Eropa, baik di lintasan drag race hingga di lintasan sirkuit yang sangat legendaris. Jauh sebelum Presiden Donald Trump menjabat, dan jauh sebelum Elon Musk menjadi orang terkaya di dunia, pabrikan mobil Amerika selalu dipandang sebelah mata oleh pabrikan Eropa serta car enthusiast yang ada di dunia. Seperti mobil nggak bisa belok, kualitas ampas, mesin V8 yang underpower, bensin boros, dan masih banyak hal negatif yang suka dijadikan komedi. Americans, I don't drive Americans. Americans make me sick. Look man, we are not in the mood for this. Tapi sepertinya sekarang, mayoritas pabrikan Amerika menjadikan hujatan tersebut menjadi sebuah motivasi dan improvisasi. Tepat pada tanggal 10 Desember 2024, merek Ford lewat akun YouTube-nya mengumumkan bahwa mobil sport andalan mereka, yaitu Ford Mustang GTD, berhasil melewati sirkuit terseram dan tersulit di dunia, aka Nürburgring Nordschleife, tuntas dalam waktu di bawah 7 menit. Kapan lagi mobil yang dijuluki sebagai crowd killer mampu melintasi sirkuit dengan julukan Green Hell ini tuntas di bawah 7 menit? Artinya, ini adalah mobil produksi Amerika pertama yang tembus di bawah 7 menit di sirkuit Nürburgring dan bersaing dengan hypercar Eropa yang canggih, elit, dan super duper kencang. Ini adalah Ford Mustang GTD, the real American dream. Kita akan kupas tuntas mobil ini, jadi let's go! Our mission with GTD is pretty simple. Go beat the Europeans on their turf. Ford Mustang. Bisa dibilang ini mobil yang menemani masa-masa bocil gue. Dari game Need for Speed, Gran Turismo, Ford Racing 3, dan masih banyak film-film ikonik yang menjadikan mobil ini sebagai primadona. Fakta menariknya, begitu mobil ini pertama kali launching di dunia pada tahun 1964, langsung mendapat julukan pony car karena karakternya yang seperti kuda liar Amerika. Desain sporty, mesin V8 yang gahar, dan pastinya memiliki performa yang ganas. Generasi kedua Mustang yang diproduksi pada tahun 1974 bisa dibilang ini definisi dari kekecewaan yang sesungguhnya. Karena krisis minyak pada tahun 1973 dan peraturan emisi yang mulai ketat, memaksa pabrikan Amerika untuk mengecilkan kapasitas mesin dan memasang catalytic converter untuk lebih hemat BBM dan ramah lingkungan. Hal ini yang membuat Mustang Gen 2 adalah mobil pony car yang sangat-sangat pelan. This is how Ford tests the new Mustang GT. For acceleration response, precise handling and evasive maneuvers. So that car in your rearview mirror may look strangely familiar, because in a lot of places, the boss is back. Generasi ketiga Mustang yang mulai diproduksi pada tahun 1979 sudah mulai membaik. Ukurannya tetap kecil, namun performa khas pony car-nya udah balik lagi lewat mesin 5000cc V8-nya. Dengan panggilan akrabnya yaitu Fox Body Mustang, performanya ini mulai ganas dan banyak mengalahkan sport car pesaingnya pada tahun 80-an. Generasi keempat Mustang yang mulai diproduksi pada tahun 1994 mulai mengadopsi tema modern klasik serta mulai banyak pilihan mesin yang menarik dan bertenaga. Begitu juga generasi kelimanya yang diproduksi pada tahun 2004. Selain desain modern klasik yang terinspirasi dari Mustang generasi pertama, mobil ini juga sangat populer di dunia otomotif. Berkat mesin Ford modular V8 4600cc yang torsinya itu kuat banget dan transmisi manual yang disambungkan ke roda belakang, cukup ngebuat mobil ini liar dan sulit untuk dikendalikan. Generasi ke-6 Mustang yang diproduksi pada tahun 2014, karakter buasnya ini makin dimaksimalin lagi, namun dibuat sedikit lebih nyenak dengan menaruh banyak electrical serta asis yang advance agar orang awam tetap bisa merasakan pony car yang sesungguhnya. Hal ini juga sama yang dilakukan Mustang generasi ke-7 yang baru aja diproduksi pada tahun 2023. Bukan hanya soal performa yang menjadi keharusan, tetapi juga teknologi yang canggih agar lebih buas namun tetap jinak.
Tapi di generasi ke-7 ini, ada varian yang buasnya itu kebangetan karena performanya mengalahkan sebuah hypercar dan ditakuti para pabrikan Eropa. Ini bukan hanya sekedar pony car, tapi ini sebuah karya seni hasil dari dedikasi engineering Ford yang bekerja dengan hati. Ini dia Ford Mustang GTD. Arti GTD adalah Grand Touring Daytona. Karena basically ini adalah Ford Mustang GT3 versi jalanan atau road legal. Meskipun punya basis yang sama dengan Ford Mustang Dark Horse, seluruh komponen teknis di mobil ini sudah di-upgrade seperti material sasis, mesin, transmisi, kaki-kaki, hingga aerodinamika yang tertempel di bodi mobil. Semua ini bertujuan untuk memecahkan rekor sebagai mobil Amerika tercepat di sirkuit Nürburgring dan ngebuat pabrikan Eropa ketar-ketir. Berbeda dengan versi balap atau Mustang GT3 yang pakai mesin 5400cc V8 tanpa turbo, kalau versi GTD, itu basic mesinnya diambil dari mesin Ford yang udah lama, yaitu Ford Modular V8 yang merupakan salah satu mesin Ford yang paling badak. Mesinnya ini diambil dan diimprove lagi dari Ford Shelby GT500 lamanya, yaitu 5200cc V8 yang ditambahin supercharger. Tenaganya menjadi 815 horsepower dan torsinya 900 Nm. Fakta menariknya, mesin ini pakai konfigurasi dry sump. Jadi udah nggak pakai oil pan lagi supaya mesinnya bisa ditaruh lebih bawah agar center of gravity-nya itu lebih baik. Nah, tempat atau tangki olinya itu dipindahkan ke belakang mesin yang biasa buat naruh transmisi. Nah lo, kalau itu buat naruh penampungan oli, transmisinya ditaruh di mana cuy? Yap, Mustang GTD ini pakai 8-speed dual clutch lewat trans axle yang ditempatkan di belakang untuk menggerakkan roda belakang. Karena bobot mesin V8-nya itu udah berat banget. Makanya posisi trans axle itu ditaruh di belakang agar weight distribution-nya itu bisa bagus. Terbukti, weight distribution-nya itu 50 depan dan 50 di belakang. Jadi semakin stabil saat nikung di kecepatan tinggi. Udah gitu, yang layak diapresiasi dari mobil ini adalah dari kaki-kakinya nih. Karena keempat suspensinya menggunakan semi-active suspension dengan jenis pushrod di suspensi belakang. Itu adalah jenis suspensi yang biasa digunakan mobil-mobil hypercar seperti Ferrari LaFerrari, McLaren P1, dan Porsche 918 Spider. Jadi karakter suspensinya ini bisa menyesuaikan kondisi jalan agar tetap rigid dan nyaman. Fakta menariknya, kalau bagasi mobil lain itu buat naruh koper-koper, barang-barang, atau simpenan orang, kalau Mustang GTD ini malah ditaruh cooling system untuk transmisinya. Jelas, suhu transmisi dan trans axle harus optimal karena komponen tersebut akan tersiksa kalau digeber ke batas maksimalnya. Dan hal terkeren di mobil ini ada penambahan downforce-nya di setiap bodi mobil. Contohnya ada front axle flaps, diffuser belakang, serta ada active spoiler yang ukurannya itu gede banget. Sudut spoilernya ini bisa diatur ketiganya secara elektrik, dan kalau sudut spoilernya itu ditaruh paling maksimal, downforce-nya itu bisa 1 ton. Artinya pada kecepatan 240 km per jam, downforce-nya ini lebih kuat dibanding Porsche 911 GT3 RS. Gokil! Meskipun banyak teknologi advance di mobil ini, bobot mobil ini tuh nggak terlalu berat. Meskipun sasisnya pakai unibody dengan bahan aluminium dan baja yang sangat kuat, hampir seluruh bodi panelnya ini menggunakan bahan carbon fiber. Jadi total bobotnya ini 1,6 ton. Ya emang agak sedikit berat, tapi kalau dibanding pesaingnya, yaitu Mercedes-Benz AMG Black Series, itu bobotnya kurang lebih juga 1,6 ton juga. Dan jauh lebih enteng dibanding new BMW M5. Lalu dengan semua kecanggihan komputer yang mengontrol mesin dan downforce, serta kaki-kaki pushrod yang biasa digunakan hypercar advance, gimana nih performanya? Untuk akselerasi 0 ke 100-nya hanya 3,0 detik dan top speed-nya bisa 322 km per jam. Bukan akselerasi mobil Amerika terbaik karena 0 ke 100-nya itu masih lebih kencang Dodge Demon dan juga Tesla Model S Plaid. Here we go! Oh man, it's fast! Udah gitu top speed-nya juga masih kencangan SSC Tuatara dan Chevy Corvette ZR1. Karena emang Mustang GTD ini bukan pony car yang dibuat untuk unggul di akselerasi maupun top speed, tapi dibuat untuk liar di trek negara orang.
Ini adalah sirkuit Nürburgring Nordschleife yang terletak di Jerman. Sebuah sirkuit yang paling sulit di dunia dan menyeramkan untuk dilewati. Dengan panjang trek 20,8 km yang super duper bumpy, serta memiliki 154 tikungan yang menantang, lu nggak boleh sedikit pun salah perhitungan di trek ini. Atau enggak, lu bisa hilang kendali. Banyak pembalap yang mengalami insiden di trek ini, seperti Niki Lauda, John Taylor, Peter Collins, dan masih banyak lagi. Karakter itulah yang ngebuat sirkuit ini diberi julukan The Green Hell. Well, rata-rata mobil sport dan supercar memakan waktu 7-8 menit untuk mengitari satu lap. Hanya mobil-mobil tertentu aja yang bisa di bawah 7 menit. Dan rata-rata mobil produksi yang memecahkan rekor, itu tuh mobil-mobil Jerman dan mobil-mobil Eropa. Seperti Mercedes-Benz AMG 1 dengan waktu 6 menit 29 detik, Porsche 911 GT2 RS dengan waktu 6 menit 38 detik, Lamborghini Huracan Performante dengan waktu 6 menit 52 detik, Porsche 918 Spider dengan waktu 6 menit 57 detik. Dan sebelumnya, gak ada satupun mobil produksi Amerika yang bisa nyentuh di bawah 7 menit. Mobil Amerika tercepat yang mengitari sirkuit ini cuma Dodge Viper ACR dengan waktu 7 menit 1 detik. Dan pada 10 Desember 2024, gue cukup dibuat kaget dengan merek yang satu ini. Karena Ford Mustang GTD berhasil tuntas di bawah 7 menit melewati trek terseram ini. Di balik kemudi ada pembalap Jerman yang berpengalaman, yaitu Dirk Müller, dikasih kepercayaan Ford untuk mengeber mobil ini ke batas maksimalnya di sirkuit Nürburgring. Tiap tikungan dilahap tanpa adanya gejala hilang kendali berkat kaki-kaki pushrod advance dan juga downforce besar dari aerokitnya. Di segmen Flugplatz yang biasanya mobil lain pada terbang, kalau di Mustang GTD tetap nempel di aspal karena downforce dari front axle flaps dan active spoiler yang menghasilkan 1 ton downforce. Dan di lintasan lurus terpanjang di Nürburgring, yaitu Döttinger Höhe yang memiliki panjang 2,1 km, mobil ini melesat 301 km per jam sebelum harus mengerem di tikungan akhir. Dan akhirnya mobil ini menuju garis finish dengan waktu 6 menit 57 detik. Ini achievement Ford yang luar biasa. Dan mobil ini resmi mendapatkan title mobil produksi Amerika tercepat di sirkuit Nürburgring dan mobil produksi Amerika pertama yang waktunya itu tembus di bawah 7 menit melewati sirkuit ini. But we're not done. That's what gets us up in the morning, to do it over and over and better and better. Meskipun ini mobil masuk ke peringkat 15 sebagai mobil produksi tercepat di sirkuit ini, Ford mengatakan ini bukan akhir dari segalanya. Ford akan terus mengembangkan mobil ini agar menjadi yang tercepat di sirkuit Nürburgring. Gue respect banget sama Ford karena bisa mengubah citra Mustang yang tadinya crowd killer, sekarang citranya menjadi European killer. Hahaha.